Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen mata kuliah Public Speaking Bapak Samsul Arifin. Yang kedua yang saya hormati dan yang saya cintai teman-teman kelas B semester 4 program studi ilmu politik. Semoga kita semua yang hadir melalui video ini menjadi makhluk Allah yang bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai masalah ekonomi dan politik adalah permasalahan yang kompleks dan tak kunjung selesai jika kita membahasnya selama berhari-hari. Namun hari ini saya akan memaparkan dan menjelaskan secara singkat mengenai politik dan ekonomi yang kita mengerti. Ekonomi yaitu mengenai bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan pribadi kita dan kebutuhan sosial. Bahkan yang paling terkenal dari prinsip ekonomi yaitu mengeluarkan sekecil mungkin untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dengan cara yang benar. Namun perlu kita ketahui bahwa di antaranya banyak sekali rakyat Indonesia yang masih sampai saat ini sebagian besar masih di bawah garis kemiskinan. Dan banyak juga masyarakat Indonesia yang masih tidak memiliki pekerjaan. Dengan pepatah seperti bak hilangnya sinar sang fajar di pagi hari, yang dimana mereka semakin yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin menderita atau semakin miskin. Seolah memperpanjang jarak kesenjangan sosial ini yang terjadi dengan sendirinya. Entah karena kurang empati yang disebabkan oleh sesama atau terlalu egois dengan kehidupan pribadinya masing-masing. Bahkan baru-baru ini banyak sekali polemik-polemik mengenai kesejahteraan masyarakat, seperti dengan naiknya BBM, Pertamax, naiknya harga minyak, langkanya harga minyak, dan banyak lagi. Ini menjadi sebuah alasan klasik untuk mereka yang miskin menjadi menderita. Belum lagi dengan kenaikan harga bahan-bahan makanan pokok dan lain sebagainya yang terus mencekik derita kehidupan mereka, para rakyat miskin. Kita mengerti bahwa dunia ekonomi dan politik ini tidak bisa dipisahkan. Bagaimanapun caranya kita memisahkan, pasti saling berhubungan. Dalam segi politik yang dimana membangun suatu kebijakan politik dengan tujuan agar dapat mesejahterakan rakyat dan membantu memenuhi kebutuhannya. Bahkan berbagai kebijakan dilakukan dengan menggunakan anggaran negara, yang dimana anggaran negara ini juga dari rakyat. Demi memenuhi kebutuhan mereka yang kurang mampu, bangkit bersama dalam sebuah bangsa yang besar untuk saling membantu, bergotong royong tanpa membedakan suku, ras, agama, suatu golongan, dan gender. Ini adalah sebuah cita-cita bangsa kita, bangsa Indonesia yang besar ini. Sementara dalam dunia ekonomi kita diajarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang berbentuk fisik maupun psikis. Kebutuhan itu bisa berupa sandang, pangan, papan, atau kebutuhan primer dan lainnya.
Namun tahukah teman-teman sekalian, saat ini masih banyak sekali warga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan untuk kebutuhan kesehatan pun saja tidak dapat terlaksana dengan baik. Contoh, dalam kepengurusan surat atau kartu jaminan kesehatan, terkadang kita oleh para petugas diolor-olor waktunya, dilambat-lambatkan. Dan kita pun mendapatkan jaminan kesehatan juga akan semakin lambat. Hal ini yang perlu dikoreksi dan menjadi sebuah catatan penting bagi bangsa kita. Selanjutnya, kebutuhan atas keadilan yang berbuat salah, yang dimana kita banyak sekali kejadian-kejadian yang kita ketahui, seperti orang yang berduit akan mendapatkan kemenangan padahal dia salah. Dan orang yang miskin tidak memiliki uang, dia menjadi salah padahal dia benar, karena keadilan sudah dibeli dengan uang. Pada kondisi seperti inilah seharusnya politik itu berperan penting membantu mereka yang lemah dan memberantas kecurangan-kecurangan dan suatu kesalahan. Seperti salah satunya baru-baru ini dengan pemberian subsidi BBM agar bahan dan komoditas pokok tidak naik dan terus mencekik masyarakat. Hal ini perlu kita telusuri, perlu menjadi catatan penting bahwa pemerintah harus memberikan suatu kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan yang gratis melalui Kartu Indonesia Sehat, jaminan kesehatan masyarakat, melalui pendidikan dengan memberikan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu, layanan pendidikan yang bermutu agar masa depan Indonesia lebih cerah, lebih gemilang, dan dipegang oleh pemuda-pemuda yang pintar dan yang bermutu. Begitu pentingnya dunia politik dan ekonomi dalam membangun bangsa ini, hingga kerap kali selalu banyak orang yang berbeda sudut pandang dalam mengatasi setiap masalah. Namun apapun itu, kita selayaknya melakukan peran sebagai warga negara yang baik. Dengan catatan kita berperan sebagai warga negara yang baik, yaitu tolong menolong, saling gotong royong, saling membantu, saling melindungi sesama manusia, rutin membayar pajak, dan lain sebagainya. Apabila kita hidup dalam berkecukupan, seharusnya kita lebih bijak dan bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Dengan demikian pidato yang bisa saya sampaikan, pada intinya bahwa politik dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan. Dan pada intinya juga suatu kebijakan politik akan mempengaruhi kebijakan yang lainnya. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa ilmu politik tentunya harus memikirkan masyarakat-masyarakat miskin, masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, yang di luaran sana, yang notabene tidak tahu apa-apa. Kita harus membantu mereka. Semoga pidato singkat saya tadi bisa memberikan pandangan baru dan inspirasi baru bagi kita semua.
Jika ada salah kata, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.